Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, perkenalkan nama saya Rojak Saputra dari kelas S1 Keperawatan Ekstensi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di DKI Jakarta. Baik, di sini saya akan memberikan materi tentang batu ginjal. Kenapa saya memberikan materi tentang batu ginjal? Karena saya lihat dan saya baca di berbagai macam artikel, batu ginjal ini merupakan salah satu sedikit ancaman yang dapat yang menyerang tidak hanya di kalangan usia yang cukup tua, tapi sekarang hampir semua usia itu terkena batu ginjal. Apakah penyebabnya? Nanti kita lihat. Saat ini kita akan lihat dulu apa sih definisi daripada batu ginjal ini. Next. Batu ginjal adalah massa keras seperti batu yang terbentuk itu di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri. Kemudian perdarahan, kemudian adanya penyumbatan di aliran kemih atau yang menyebabkan infeksi. Kemudian itu menurut salah satu ahli yaitu Mutakin dalam bukunya di tahun 2012. Kemudian kita lihat lagi menurut Elizabeth C. Crowley tahun 2009. Batu ginjal merupakan suatu batu yang terdapat di saluran kemih, batu yang sering dijumpai yang tersusun di daerah saluran kemih yang terbentuk kristal-kristal kalsium. Apa nanti penyebabnya? Biasanya ini merupakan suatu komplikasi yang terjadi karena mungkin kita salah satunya adalah pola makan, kemudian mungkin kita tidak mau gerak atau kurang olahraga. Kemudian apakah itu penyebabnya? Nanti kita akan saksikan. Selanjutnya itu penyebabnya. Nah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Menurut Elizabeth C. Crowley tahun 2009, batu ginjal itu timbul karena disebabkan beberapa macam. Di antaranya apa itu? Yang pertama adalah kurangnya mengkonsumsi air putih. Ini bukan hanya konsumsi air ya teman-teman, konsumsi air putih. Karena kita tahu bahwasanya orang yang banyak mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman-minuman yang sangat cepat saji, kita kan tidak tahu prosesnya gimana, prosedurnya gimana. Sehingga berbagai macam dan minuman tersebut itu banyak sekali pengawet yang mungkin terdapat di dalam cairan. Bukan saya menyalahkan, tetapi ini adalah nyata bahwasanya pasien yang kita jumpai di rumah sakit itu juga khususnya banyak juga anak-anak. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah kurangnya bergerak. Ya, aktivitas merupakan sesuatu hal yang sangat penting sekali khususnya bagi kita, karena jika kita beraktivitas maka metabolisme tubuh akan berjalan dengan baik, mulai dari intake dan juga outputnya akan berjalan secara seimbang. Jika kita tidak bergerak atau kurang aktivitas, maka badan kita kurangnya output yang bagus sehingga menyebabkan terbentuknya batu ginjal. Kemudian selanjutnya apa? Kelebihan ion litogenik yang di dalamnya terdapat fosfor, urat, oksalat, dan juga kalsium. Ini merupakan salah satu penyebab batu ginjal yang banyak sekali nanti ada jenis-jenisnya batu. Karena kenapa? Kelebihan berbagai macam senyawa ini itu akan menimbulkan terjadinya batu ginjal. Selanjutnya adanya kelainan saluran kemih. Nah, untuk kelainan saluran kemih ini biasanya terjadi bisa karena memang sudah bawaan atau herediter, atau bisa karena mungkin kita beraktivitas kurang anatomi daripada tubuh itu kurang tidak normal atau kurang bagus begitu ya teman-teman. Kemudian yang selanjutnya adalah kekurangan cairan di dalam tubuh karena dehidrasi dan kepanasan. Ini yang tentu kita perlu perhatikan karena terkadang kita saat melakukan aktivitas terlalu berat dalam kondisi dan cuaca yang ekstrim atau yang panas, kita kadang kurang mengkonsumsi air. Nah, di situ kan kita membutuhkan cairan yang cukup banyak sehingga tubuh dapat menyesuaikan. Namun dalam hal ini kita kurang konsumsi air sehingga tubuh kita kekurangan cairan yang dibutuhkan untuk tubuh kita. Untuk selanjutnya yaitu kita akan melihat tanda dan gejalanya bagaimana. Lagi-lagi saya ambil daripada menurut Elizabeth C. Crowley tahun 2009. Yang pertama yaitu nyeri perut kanan bawah. Nah, ini merupakan salah satu ciri-ciri bagaimana tanda dan gejala itu terjadi. Nyeri perut bagian bawah, nyeri perut bagian bawah. Kemudian nyeri pinggang yang amat sakit, kadang-kadang hilang timbul.
kemudian mual dan muntah. Jadi jika batu ginjal ini mengenai seseorang, jika sudah terlalu parah sehingga menyebabkan nyeri perut yang nantinya akan berakibat daripada mual dan muntah pada pasien. Kemudian selanjutnya perut menggelembung. Perut menggelembung ini biasanya disebabkan karena terjadinya pembengkakan pada area ginjal yang nantinya akan menyebabkan sebagian organ dalam kita itu terinfeksi karena terjadinya infeksi yang ada di dalam ginjal. Kemudian pada kasus-kasus yang sangat urgent atau pasien-pasien yang dia sudah dikategorikan mungkin tidak bisa menahan nyeri lagi, kemudian sangat kesakitan, itu biasanya menyebabkan badan kita terasa panas atau biasa disebut kita demam sampai juga menggigil. Kemudian nyeri saat berkemih ini tentu karena memang orang yang mengalami penyakit batu ginjal biasanya itu saat buang air kencing atau BAK itu mengalami nyeri. Kemudian ada darah di dalam air kemih. Nah, dalam hal ini biasanya batu ginjal yang menyebabkan terjadinya perdarahan itu akan membuat gesekan antara batu dengan organ dalam manusia itu sendiri. Dalam hal ini biasanya batu kan ada yang terbentuk berbagai macam tuh, apalagi itu batu-batu yang bentuknya sifatnya tajam, dia akan bergesekan dengan saluran-saluran yang ada di dalam ginjal, baik dalam ginjal maupun sampai ke ruang ureter atau ruang kencing. Kemudian sering berkemih namun air kencing sedikit. Ini terjadi biasanya karena terjadi hambatan yang terjadi dalam saluran kemih karena batu. Kemudian peningkatan suhu, ini sama kayak demam tadi ya. Peningkatan suhu menyebabkan terjadinya demam. Kemudian tubuh cepat lelah atau kelelahan. Ya, orang yang mengalami batu ginjal itu biasanya cara kerja ginjal itu sudah menurun sehingga mungkin orang yang mengalami sakit batu ginjal ini tidak boleh mengkonsumsi air terlalu banyak karena fungsi ginjal sudah tidak bagus lagi. Oke, selanjutnya apa sih komplikasi daripada batu ginjal? Komplikasi daripada batu ginjal ini dapat menimbulkan penyakit yang berupa obstruksi dan infeksi saluran kemih. Ini tentu jelas. Kita saksikan bahwasanya batu ginjal itu sangat menyebabkan saluran-saluran kencing di dalam tubuh itu kurang bagus dan juga bisa menyebabkan saluran infeksi atau infeksi saluran kemih, di mana jika tidak ditangani dengan segera maka akan menyebabkan tindakan yang lebih lanjut. Kemudian daripada manifestasi obstruksi pada saluran kemih ini, bagian bawah adalah retensi urin atau keluhan bersih. Retensi urin ini kesulitan dalam membuang air kecil ya teman-teman. Kemudian yang lain, sedangkan pada batu saluran kemih bagian atas dapat menyebabkan hidroureter atau hidronefrosis. Ini bagaimana? Hidroureter atau hidronefrosis ini terjadi karena terjadinya sumbatan pada saluran bawah yang menyebabkan kelebihannya volume pada saluran atas pada ginjal, sehingga menyebabkan kalau dalam bahasa awam itu ginjalnya terendam sama saluran-saluran kencing yang sudah cairan-cairan yang sudah terlibat ke tubuh. Nah, itu nanti akan menyebabkan terjadinya kerusakan ginjal yang lebih parah lagi. Kemudian batu yang dibiarkan di dalam saluran kemih dapat menimbulkan infeksi, kemudian abses ginjal, ya ini akibatnya teman-teman. Kemudian pyelonefrosis, kemudian urosepsis dan kerusakan ginjal yang permanen. Ya, ini cukup miris dan nanti jika sudah terjadi kerusakan ginjal permanen tentu penderita tidak bisa maksimal lagi dalam berkemih. Kemudian selanjutnya jenis batu ginjal teman-teman. Ya, ini yang tadi saya telah jelaskan sebelumnya. Jenis-jenis batu ginjal ini terbuat dari apa aja nih? Beberapa jenis batu ginjal menurut komposisi kimiawi itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4. Yang pertama ada kalsium oksalat kalkuli. Ini biasanya ditemukan pada sekitar 80% penderita baru di ginjal di USA atau Amerika yang mempunyai terbentuk dari asam oksalat, bayam, coklat, kopi, teh, cola, kacang-kacangan, dan stroberi adalah makanan yang meningkatkan pembentukan batu. Juga terbentuk dari pemecahan vitamin C dalam tubuh. Sebenarnya dari
makanan-makanan yang disebutkan ini, jika kita mengkonsumsinya tidak berlebih, itu tidak menimbulkan terjadinya batu ginjal. Cuman jika memang kita konsumsi terlalu berlebihan, itu akan menyebabkan batu ginjal. Yang kedua ada apa? Ada urin acid kalkuli. Batu ini batu apa sih? Jadi batu ini adalah batu yang berkembang dari kristal asam urat yang terbentuk dari urin yang keasamannya itu sangat tinggi. Kemudian merupakan 5% dari seluruh kejadian batu ginjal. Nah, pada kasus ini memang asam urat ini merupakan di sini dijelaskan 5% daripada seluruh kejadian batu ginjal. Berarti lumayan tinggi kejadiannya karena mungkin terjadi kelebihan daripada kandungan asam urat yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian selanjutnya adalah ada kristin kalkuli, merupakan 2% dari seluruh kejadian batu ginjal yang merupakan asam amino daripada protein yang terbentuk kristal heksagonal saat diekspresikan dalam jumlah banyak. Ya. Kemudian selanjutnya ada strofit kalkuli, adalah bentuk kristal keras dari magnesium aluminium fosfat. Batu ginjal ini terjadi dari substansi-substansi yang terbentuk pada pelayan dengan infeksi saluran kemih dan juga disebabkan karena bakteri. Oke, untuk selanjutnya yaitu nanti mungkin untuk pasien-pasien ini akan kita sedikit berikan gambaran bagaimana sih bentuk-bentuk batu ginjal. Oke, next. Ini penata laksanaannya itu bagaimana kira-kira? Penata laksanaannya cukup secara garis besar agar kita terhindar daripada terjadinya batu ginjal, yaitu tentunya kita perlu istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup dalam artian kita tidak tidur terus, tidak ya teman-teman, nanti pada tidur semua ya kan. Kemudian yang kedua adalah perbanyak masuk cairan air putih. Ya, ini tentunya sangat penting sekali, kita harus mengkonsumsi air putih secukupnya, minimal kalau untuk orang dewasa itu 2.500 ml. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi minuman-minuman yang saat ini banyak dijual di pasaran, seperti minuman-minuman yang banyak pengawetnya, kemudian banyak sekali soda yang sifat soda, itu cepat sekali merusak ginjal. Kemudian dia rendah kalsium dan rendah garam. Ya, ini tadi sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya jumlah kalsium dan juga jumlah garam yang berlebih maka akan menyebabkan dan memudahkan terjadinya batu ginjal. Kemudian jika memang yang ketiga di atas ini tidak bisa mengatasi terjadinya batu ginjal, maka mungkin kita akan melakukan SVL atau lithotripsy. Jadi SVL ini sistemnya yaitu menembak batu pada ukuran tertentu menggunakan sinar laser. Jadi nanti pasien tidak dilakukan pembedahan, namun dilakukan penembak batu dengan cara menggunakan sinar laser, seperti itulah kurang lebih teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah metode endurologi pengangkatan batu. Metodologi endurologi pengangkatan batu ini yaitu biasanya dilakukan dengan cara nefrostomi. Ya, dengan cara nefrostomi, nanti kita lihat gambarnya ada teman-teman. Kemudian pengangkatan bedah nefrolitotomi. Nah, jika memang batu dalam ukuran yang sangat besar dan bisa lagi dilakukan di SPL atau metode endurologi, maka nanti akan dilakukan pengangkatan dengan cara bedah yang dinamakan yaitu bedah nefrolitotomi. Oke, selanjutnya pencegahannya bagaimana teman-teman? Ya, alangkah baiknya sebelum terjadinya atau sakit batu ginjal ini tidak menyerang kita dan jangan sampai ya teman-teman. Apa sih yang akan kita lakukan? Ini teman-teman, pencegahan yang sebaiknya kita lakukan yaitu minum banyak air putih 2-5 liter per hari. Kemudian diet rendah protein, nitrogen dan juga garam. Kemudian olahraga yang teratur, karena olahraga yang teratur juga dapat membuat badan kita selain sehat juga dapat mencegah terjadinya penumpukan kalsium yang menyebabkan terjadinya batu ini, teman-teman. Kemudian mengkonsumsi cukup makanan yang bergizi. Tentu ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Selain juga menghindari daripada penyakit batu, pasti makan yang bergizi ini juga sangat baik untuk tubuh kita yang dibutuhkan.
teman-teman. Kemudian hindari vitamin C berlebih. Ya, ini untuk teman-teman yang sering minum vitamin C, barangkali mungkin silakan Anda mengkonsumsi, itu bagus buat tubuh, tetapi sebaiknya mengkonsumsinya secara cukup. Kemudian menjelaskan hygiene perseorangan yang benar, contohnya perawatan dan kebersihan daerah genitalia. Iya, ini personal hygiene, yaitu kebersihan diri sendiri ya teman-teman. Jika memang teman-teman dalam hal personal hygiene kurang bagus, ini takutnya nanti akan menimbulkan infeksi saluran kemih. Jadi sebaiknya kita perhatikan lagi cara personal hygiene kita teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah hindari peningkatan suhu lingkungan yang mendadak dan dapat menyebabkan keringat berlebih dan dehidrasi. Ini yang sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi dalam kondisi cuaca ekstrim atau dalam kondisi cuaca panas, sebaiknya kita banyak mengkonsumsi air putih karena hal itu tubuh membutuhkan cairan yang cukup banyak. Untuk selanjutnya yaitu next, jenis-jenis batu ginjal. Ya, ini yang sebelumnya saya jelaskan teman-teman. Ini adalah salah satu jenis-jenis batu ginjal yang terjadi karena berbagai macam kimiawi tadi teman-teman. Itu jenis batu fosfat stones, ya, kelebihan fosfat. Kemudian ini oxalat stones, batu yang disebutkan oleh oxalates ya. Ini batu urat atau kelebihannya campuran di dalam ginjal kita. Kemudian ini santing stones dan yang terakhir adalah sislane stones. Ya, batu ini sebenarnya tidak terbuat dari batu, tetapi jika teman-teman atau bapak ibu memilikinya ketika buang air kecil, maka Anda akan merasa ada batu seperti saluran pembuangan Anda. Jadi waktu kita mixi atau berkemih, itu rasanya kayak ada yang keluar gitu kan. Itu kalau dalam jumlah kecil, cuman kalau dalam jumlah besar mungkin akan menyebabkan yang sangat hebat seperti tadi. Oke, untuk selanjutnya, ya ini adalah salah satu bentuk atau penampakan teman-teman, penampakan batu, di mana batu ini adalah salah satu wujud. Salah satunya ini ada multiple small stone, kemudian itu ada urianite, bentuknya seperti ini, kemudian stone, kemudian bladder stone, ini bentuknya agak hitam, kemudian calcium oxide stone, itu bentuknya seperti putih ya, dapat dilihat di slide. Kemudian selanjutnya nephrostomy, ini yang saya jelaskan tadi, tindakan yang dilakukan ketika PSWL dan juga erythrotripsi yang tidak bisa dilakukan lagi, maka akan dilakukan nephrostomy atau mengambil batu melalui tindakan operasi ya teman-teman. Kemudian selanjutnya gambarnya, ya ini adalah gambar nyata di mana pada pasien-pasien penderita batu ginjal yang memang sudah cukup parah dan harus diangkat batu ginjalnya, sehingga kita lihat cukup banyak sekali batu yang ada di dalam ginjalnya. Biasanya ini sudah terlalu parah ya teman-teman. Semoga semua kita terhindar daripada penyakit ini. Selanjutnya saya pribadi mengucapkan terima kasih. Jika memang dalam hal penjelasan tadi banyak yang kurang bagus, mungkin kurang memuaskan, silahkan komen, like, dan subscribe di bawah ini. Untuk bertanya silahkan komentar, nanti selanjutnya akan saya bawakan. Mari kita sehat dan juga olahraga, perbanyak minum air putih. Salam tangguh.